Halo, selamat pagi. Hari ini saya mau membahas tentang mandau. Jadi, mandau ini identik dengan suku Dayak Kalimantan. Jadi, ketika mendengar mandau, itu yang terlintas di pikiran orang banyak adalah senjata yang berasal dari Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan, yang mana sukunya dinamakan suku Dayak. Mandau itu biasa identik dengan sejenis parang dengan shaping atau model tertentu, yang mana hulu atau gagangnya terbuat dari tanduk, memiliki anak pisau dengan bentuk yang khas. Jadi di sini saya memperlihatkan contoh mandau ya. Ini mandau saya nih. Ini namanya hulu atau gagang. Ada yang menyebutnya utok. Hulu ini kemudian disulap, kemudian diberi getah atau dipasang sopak, tanduk atau yang lainnya, menggunakan gumpang dan tali belawit. Tali belawit ini sebuah kunci, dan pembuatan seperti ini ada makna dan maksudnya. Dari tanduk, sulatannya ini dari berbagai macam jenis, ada dari rotan, jangang, tembaga, kuningan, dan dari perak. Itu ciri umum mandau. Di gumpang mandau itu ada yang namanya simpai. Simpai ini fungsinya menyatukan kumpang yang atas dengan yang bawah, atau kumpang yang depan dan belakang. Dan simpai ini sebenarnya tidak sembarangan, karena bentuk simpai ini, kita lihat ya, bentuk simpai ini bermacam-macam, yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ini bukan cuma sekedar hiasan bentuk atau seni saja. Sebenarnya ini ada makna, ada nama, dan ada fungsi selain sebatas mengikat kumpang mandau ini. Ini juga berupa simbol raja. Saya nggak membahas apa namanya, fungsinya apa, cuma saya sekedar memberi info kalau ini tidak sembarang mengikat. Ini ada filosofinya. Dan kumpang mandau biasanya dibuat dari dua jenis bahan yang berbeda. Misalnya kayu atas ini gerunggang, bawahnya ini kayu ubin, atau misalnya atas gerunggang bebarek
atau gurunggang yang bermotif, bawahnya gurunggang biasa. Tuh misalnya di atas ini kumpangnya benggeris, bawahnya ulin. Kenapa kumpang mandau dibuat dengan dua jenis bahan? Itu juga ada maksud, itu ada filosofinya juga. Jadi semua bagian-bagian mandau ini ada maknanya, tidak sembarang. Makanya untuk membuat mandau bilah misalnya, kemudian membuat hulu, kemudian membuat kumpang, itu biasanya dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda karena dengan keahlian masing-masing. Orang yang bisa menempa bilah mandau, walaupun dia bisa membuat kumpang dan bisa membuat ukiran, bisa membuat simpai, bisa membuat sulat, bisa membuat anyaman belawit, belum tentu mereka memiliki ilmu-ilmu atau filosofi dari pembuatan itu. Makanya ketika membuat mandau biasanya bilah ini khusus dengan satu orang, hulu ini khusus dengan satu orang, kumpang khusus dengan ukirannya, karena masing-masing itu menguasai di bidangnya. Contoh seperti membuat ukiran di hulu. Ukiran di hulu itu biasanya tidak sembarang karena ada filosofi. Ukiran untuk berperang dengan ukiran untuk dipakai sehari-hari itu beda, karena bentuk ukiran ini itu sama seperti raja gitu. Misalnya contoh penggunaan ukiran lemantek seperti ini tidak cocok untuk dipakai berkebun karena filosofi lemantek lintah, kan filosofinya mengisap darah. Jadi ketika mandau yang diukir dengan lemantek itu berfilosofi, ketika dia bertemu musuh dia haus akan darah musuh, jadi tidak cocok dipakai untuk berkebun, berladang misalnya. Itu salah satu contoh. Mandau ini sebutan umum ya untuk menyebut senjata khas orang Dayak di wilayah Borneo atau Kalimantan. Sebenarnya di dalam masyarakat Dayak atau di Kalimantan sendiri penyebutannya setiap daerah beda-beda. Misalnya di Kalteng menyebut mandau, Benuak mendau gitu kan, Kutai mendau menyebutnya. Di Kalimantan Tengah itu suku Dayak Siang menyebutnya apang. Kalimantan Timur suku Kenyah menyebutnya baing. Suku Iban menyebutnya parang ilang. Sebenarnya sama, shape atau bentuknya yang dimaksud dengan penamaan yang berbeda-beda itu adalah mandau, kecuali di luar kategori itu. Misalnya seperti suku Dayak Kanayat yang khasnya menggunakan parang takin, Dayak Sungkung, Dayak Ahe, Bidayuh gitu kan, yang punya senjata khusus di luar mandau yang penyebutannya juga berbeda-beda, tapi bentuk shapingnya hampir sama seperti takin, parang latok, langsa dan sebagainya. Ya seperti Iban gitu kan, punya parang nabur, langgai tinggang dan sebagainya. Di luar senjata mandau ada podang juga. Kalau di Kalsel
seperti parang latok, parang lais. Nah, secara umum simbolisasi dalam tanda kutip orang Kalimantan umumnya menggunakan mandau dengan shaping yang khusus. Lagi ke mandau, jadi gagang atau utok atau pegangan hulu mandau ini terbuat dari berbagai macam bahan. Ada tanduk dan kayu. Tanduk biasanya ada yang mempercayai dibuat dari tanduk pupul atau tanduk rusa yang lepas dari kepalanya, itu lebih otentik, lebih bagus gitu, karena punya power sendiri. Dan sebenarnya tanduk pupul ini tidak semua tanduk pupul itu bertuah gitu. Ada kriteria tanduk pupul alami yang memang bertuah. Misalnya contoh, ketika di tengah hutan ada kebakaran gitu kan, dan di mana ada tanduk pupul di wilayah kebakaran situ, tempat di mana ada tanduk pupul itu tidak tersentuh api. Nah, itu salah satu tuah alami tanduk pupul. Walaupun banyak tanduk pupul, tidak semua tanduk pupul itu bertuah seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian selain dibuat dari tanduk, hulu mandau juga dibuat dari kayu, macam-macam kayu. Misalnya ada yang membuat dari kayu ulin, akar benggaris, kayu limau atau jeruk hutan, kayu kusi, dan beberapa jenis kayu lain. Jadi sebenarnya walaupun terbuat dari kayu, hulu mandau ini juga tidak sembarangan. Jadi tidak semua kayu bisa digunakan untuk membuat hulu mandau. Walaupun sekarang mau membuat dari hulu apapun bisa, hanya saja untuk kepakeman jenis hulu-hulu itu tidak sesuai dengan pembuatan yang lama gitu. Mereka menggunakan kayu-kayu khusus itu bukan tanpa alasan, karena memang ada keunggulan-keunggulan dari jenis kayu-kayu yang mereka pilih sebagai bahan hulu gitu. Ada juga rumor yang mengatakan jika hulu kayu atau tanduk itu biasanya itu ciri sebuah mandau. Jika hulu mandau itu dari tanduk, itu kemungkinan hulu yang tidak dipakai untuk berperang, atau seandainya mandau itu dulunya pernah dipakai berperang. Sebelumnya mandau itu berhulu kayu, kemudian karena sudah purna gitu tidak dipakai lagi, digantilah hulu tanduk. Walaupun ada mandau yang digunakan untuk berperang menggunakan hulu tanduk, hanya saja keyakinannya jika hulu tanduk ini terkena darah, cipratan darah gitu kan, hulu tanduk ini cepat retak gitu. Beda dengan kayu itu lebih alot, jadi lebih simple. Juga penggunaan hulu kayu itu tidak banyak ukiran dan lebih simple. Contoh seperti mandau benuak ya, yang jenis hulu tunggur itu kan simple, tidak ada ukiran-ukiran yang macam-macam, tidak ada ragam atau rambut-rambut seperti ini. Jadi lebih efisien ketika dipakai untuk turun ke medan perang. Jadi kayak seperti ukiran-ukiran di hulu mandau ini juga tidak sembarang, karena ukiran itu berupa raja. Seperti ini contohnya kan, ini bentuk hampatung.
Dalam budaya Dayak, Han Patung ini dipercaya bisa melindungi miliknya dengan ciri-ciri bentuk ukiran tertentu. Misalnya bentuk patung itu mendekap atau menutup mata atau menutup kemaluan misalnya, atau dengan tegak lurus seperti sebagai macam. Itu sebenarnya ada makna dan filosofi dari Han Patung itu. Jadi tidak sembarang juga membuat Han Patung itu, ada maksud dan tujuan tertentu. Masyarakat Dayak juga dipercaya jimat-jimat seperti menggantung taring atau tulang. Kalau di Kalteng dikenal dengan namanya penyang. Kalau di daerah lain ada yang disebut jimat. Penggunaan taring, jenis-jenis taring ini biasanya ditujukan untuk membungkam musuh, karena hakikat taring ini bagi makhluk predator itu kan mengunci musuh, mengunci mangsa. Jadi hakikat dari taring-taring ini seperti taring harimau, taring macan, beruang, ketika musuh sudah di mulutnya, musuh itu tidak akan berkutik, sama seperti taring-taring buaya gitu kan. Sebenarnya orang Dayak memaknai filosofi itu. Jadi seperti halnya binatang-binatang buas ini ketika melumpuhkan lawannya, seperti itu juga ketika difilosofikan di mandaunya. Mungkin ketika nanti berhadapan dengan musuh, seperti itu juga yang akan terjadi, sama halnya seperti hewan yang melumpuhkan lawan-lawannya. Jika ada mandau digantungi taring-taring ini, filosofinya adalah maknanya membungkam gitu, jimat bungkam. Kalau taring-taring sejenis buntat itu biasanya filosofinya untuk menahan senjata api. Filosofi buntat itu kan dia tidak berlubang, itu padat. Sama halnya seperti itu juga. Jadi ketika orang mau menembak gitu kan, akhirnya senjata itu buntat. Nah, makna filosofinya itu seperti itu. Makanya buntat-buntat itu banyak dipakai panglima Dayak zaman dulu. Makanya nggak heran banyak panglima anti tembak. Nah, itulah. Jadi semua mandau ini berfilosofi. Kembali lagi ke masalah mandau. Hanya mandau tua dan mandau baru. Sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai mandau adalah senjata yang memang dikhususkan untuk dipakai dan disimpan sebagai mandau. Mandau tua belum tentu mandau, dan mandau baru belum tentu bukan disebut mandau. Nah, maksudnya gini, ketika ada mandau souvenir yang umur puluhan tahun gitu kan, ya tetap saja itu dianggap souvenir karena tidak mengikuti pakem mandau. Dan walaupun mandau baru, tapi ketika dibuat dengan pakem mandau itu kan, misalnya benar-benar buat sesuai kategori zaman dulu, diritualkan, besi pilihan, dirajah, dimandikan dan sebagainya, itu bisa dibilang mandau walaupun baru. Daripada mandau yang katanya tua cuma tidak memenuhi kriteria sebagai mandau gitu, shapingnya beda dan sebagainya. Jadi lihat ciri-ciri mandau tua dan muda itu sebenarnya bukan mudah sih, mudah gampang ya. Memang perlu